الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradatnya. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yayasan Ahmad Mustafa tanggal lahir Purwakarta 18 Agustus 1975, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Kemerdekaan. Nah, kata Paulo Freire ini pertama melakukan sebuah penelitian terhadap istri, yang kebetulan istrinya seorang pendidik pula, sama-sama mengajar di sebuah sekolah, dan beliau melakukan penelitian terhadap istri. Jadi yang diteliti jangan diambil jauh-jauh dulu. Makanya Al-Imam Mustafa melaksanakan seminar dengan yang kita melakukan penelitian. Dulu ada keluarga atau salah satu pembina yayasan yang melakukan penelitian yayasan Ilmu Mustafa dan bergelar doktor. Buku saya yang menandatangani. Jadi kita pun atau yang dekat dengan kita pun bisa dijadikan sebuah penelitian. Ibu-ibu teliti suami secara ilmiah, bukan perasaan. Kalau ibu bukan yang dikedepankan perasaan. Datang kepada Brasil, kata tadi Brasil sama dengan kita dijajah oleh Portugis. Karena penjajahan. Sebelum tujuan dari pemikiran Paulo ini ada 4 tujuan diadakannya pendidikan atau edukasi, education bahasa Baturnya. 1 yaitu pengetahuan. Jadi diadakannya lembaga pendidikan atau apapun dalam sejarah kita punya pesantren. 1 ilmu pengetahuan supaya orang-orang tahu. Kalau bahasa al-ilmu atau alimu, orang yang disebut alimu, orang yang tahu alimu, ilmu itu pengetahuan. Yang kedua, supaya menumbuhkan rasa kesadaran atau sadar atau paham dalam bahasa Arab. Yang ketiga, penerapan atau pengamalan. Dan yang keempat, evaluasi. Tidak hanya cukup diamalkan ilmu, harus evaluasi. Evaluasi diri kita sendiri. Apakah betul amalan kita atau penerapan ilmu kita? Apa betul kita itu sesuai dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah, atau ajaran ilmu pengetahuan atau hasil pemikiran-pemikiran terus guru tentu saja seorang seniman, tapi menjadi seniman tidak berarti dia dapat membuat profil, dapat membentuk siswa. Apa yang dilakukan begitu dalam masyarakat memungkinkan saya menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan mereka menjadi diri kita, jadikanlah mereka diri mereka sendiri. Terus masa depan bukanlah sesuatu yang disebut di sudut masa depan, ada sesuatu yang kita bangun di masa sekarang. Guru tak lagi hanya orang yang mengajar, tapi orang yang mengajar dirinya sendiri dalam dialog dengan siswa. Yang pada giliran ketika sedang mengajar juga belajar, mereka bertahu sendiri, mereka juga bahasa. Jadi intinya pendidikan adalah mendidik harus dengan rasa cinta.
Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi kakinya agar lebih cepat. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi di bawah bahu tetap rileks. Terutama Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW sudah mengimplementasikan, sudah mencontohkan bagaimana penanaman pendidikan karakter dalam surat apa? Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dulu waktu di era anak-anak diajarin baca intro, diajarin baca buku, diajarin nyanyi halus. Ternyata satu nova SMA, seorang nova STM, lamun ayah murid ibu bapak yang masuk dipanggil kepolisian dalam kasus hal kriminal, contoh dalam tawuran, anak terhadap jadi lagi karakter Indonesia itu karakter Sunda yang sopan santun. Kemudian next, nah ini latar belakang strategi penerapan pendidikan karakter, kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pembentukan karakter. Ini latar belakangnya, baik dikasih judul seperti ini. Terus di samping kanan baik ada tulisan karakter sebagai poros pendidikan. Ini pernah ada yang mengkajinya atau pernah membaca atau ini enggak? Dan PK lo bagaimana? Oke, tepuk tangan buat pendidikan. Penguatan pendidikan karakter yang sudah ditanamkan di Indonesia itu ada gotong royong, ada news nasional, mandiri, integritas. Next, Bu, nanti kita bahas. Ada pembahasan dulu. Next. Apa istilah karakter merupakan sahabat kata bahasa Latin characterization, karakter dalam bahasa Inggris, yakni karakter yang artinya apa? Next. Karakter adalah suatu pembawaan individu berupa sifat kepribadian, watak serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara mendasar dalam kehidupan sehari-hari adanya klasifikasi karakter ke dalam dua jenis, yaitu karakter baik dan karakter buruk. Ibu bapak guru, sebenarnya karakter itu sudah tumbuh sejak lahir atau gimana, atau dibentuk? Ada dua. Ada dua pendapat, gimana Pak Masih? Saya pernah bahas. Sudah ya. Ya boleh langsung bahas. Tengah saja ukur karakter atau pelakuan itu seperti ada dua. Pertama seperti kan Nabi Muhammad itu karakternya yang sudah baik tapi dilebih baikkan gitu. Berusaha, ada juga emang karakter buruk tapi berusaha lebih baik gitu. Yang bagus yang gimana aja? Yang bagus itu ketika karakternya sudah baik tapi dia lebih dibaiki lagi gitu Pak. Itu di buku ayat ditiru. Antara saudara mah jadi guru tugas kan? Emang mulia, cuma tugas berarti kenapa? Karena kita akan dicontoh. Orang kita jadi nonton, tapi orang kita mengajar. Itulah tugas dari dalam diri sendiri dulu. bosan curangnya pertama ya kak, terus bosan punya potensi dari segi penampilan mungkin dirinya biasa jujur emang gitu. Nah lamun potensi Pak itu bagus emang pakai kain nate kebetulan tapi memang dia bisa gitu loh muslim. Maka kemarin dia bisa mimpin keluarga besar di apa di Gila. Ada kurang lebih berapa 18
prestasi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Itu adalah nilai-nilai karakter pendidikan nasional. Ada 18. Itu di maksudnya Islam mah itu macam itu tadi imam hari Minggu mana anak-anak punya tugas di rumah membantu orang tua anu gaduh keamanan urus keamanan tinggal di mana anu orang tua butuh kerjasama dengan anak-anak berarti membantu orang tua. Untuk terkait ciri khas dalam memberi hafalan yang bagusnya, karena kan sudah berjalan hafalan di 30 kan, itu kan sesuai dengan kemarin peraturan yang untuk MI kan. Nah, bisa juga kita masukkan yang punya pengalaman menjadi manusia. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhan. Jadi ketika manusia ingin mengenal Tuhan, yang pertama mengenal dirinya. Atau setiap manusia itu beda dengan makhluk lain. Seekor sapi, seekor monyet tidak akan pernah bertanya kenapa saya jadi bodoh. Tapi seorang manusia selalu bertanya, apa itu siapa saya? Bagaimana nasib saya akan jadi emas? Kalau punya setelah dia buat, nah memang tujuannya itu punya buat juara dua-duanya harus seimbang. Karena orang itu dalamnya itu sebenarnya butuh keseimbangan. Saya pikir ini pengalaman saya secara pribadi. Karena kemarin saya itu tidak seimbang. Aku karena kebetulan saya sedang mengandung. Karena banyak sekali panterangan dalam kandungan katanya. Apakah itu bisa dijelaskan secara ilmiah? Apakah atau memang adat atau budaya? Seperti tadi kan ketika anak di dalam kandungan suka didengarkan suci Al-Quran, dia ketika lahir dia akan suka Al-Quran secara otomatis. Itu kan otomatis ada pengaruhnya. Bagaimana dengan misalkan katanya harus ketika lihat perilaku pantangan yang tidak ada dasarnya. Nah, ayat berarti tentang ketika itu nomor tentang kayak bu, kayak mama pikir lupa punya mereka. Oh ya, bagi kamu belum itu terus yang amin sih kamu. Nah, ya cuma orang yang kau bisa dijelaskan keadaan ekonomi guru masih dikeluhkan karena tidak sedikit ada guru bahkan ustadz mungkin yang meninggalkan Sina gitu ya. Dia ingin